Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana caranya membuat abstrak, baik itu dalam sebuah laporan penelitian maupun dalam sebuah jurnal. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait cara membuat abstrak pada video kali ini. Ada beberapa agenda yang akan disampaikan, tentu saja terkait abstrak itu sendiri, apa saja yang harus ada dalam sebuah abstrak, begitu, apa saja requirement daripada abstrak, dan hal-hal terkait penulisan abstrak akan dijelaskan pada video ini, dan kemudian apa saja jenis abstrak yang perlu kita pertimbangkan, begitu. Dan kemudian akan disampaikan contoh abstrak sehingga kita dapat membayangkan apa saja informasi terkait abstrak yang perlu disampaikan. Abstrak yang seperti kita sering lihat pada sebuah laporan penelitian ataupun jurnal, kita dapat temui di awal begitu setelah judul, di mana abstrak adalah ringkasan singkat sebetulnya dari sebuah laporan atau makalah penelitian yang baik itu yang dipublish ataupun unpublished report gitu, yang biasanya terdiri dari satu buah paragraf begitu, di mana satu buah paragraf itu biasanya satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat begitu, di mana yang mungkin sering kita temui terdiri hingga 250 kata, atau mungkin ada beberapa template-template yang lebih dari itu. Nah, namun bagaimana cara membuatnya begitu, dan hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membuat abstrak akan kita lihat pada video ini. Seperti dapat kita lihat di sini, tujuan membuat abstrak sebetulnya adalah agar pembaca kita begitu mendapatkan intisari dari makalah atau artikel yang kita tulis dengan cepat begitu. Nah, sehingga dengan membaca artikel tadi, mereka bisa memutuskan apakah mereka akan membaca secara keseluruhannya atau stop begitu, karena mungkin tidak terkorelasi atau sangat terkorelasi dengan penelitian-penelitian yang mereka sedang lakukan. Nah, abstrak ini juga bertujuan untuk mempersiapkan pembaca untuk mengikuti informasi rinci, analisis, dan argumen dalam makalah yang lengkap. Mereka mendapat informasi penting dari membaca abstrak yang kita sajikan secara baik. Melalui membaca abstrak juga kita membantu pembaca untuk mengetahui poin-poin penting dalam makalah atau publikasi yang sedang kita lakukan. Sebuah abstrak berisi beberapa poin-poin penting dan mengcover beberapa poin-poin penting dari penelitian yang kita lakukan. Jadi dalam sebuah abstrak menjelaskan tujuan daripada penelitian sehingga diketahui apa tujuan yang sedang dilakukan. Dan kemudian juga berisi desain, metodologi atau approach yang dijalankan begitu dalam melaksanakan research tersebut. Nah, sebuah abstrak juga menjelaskan tentang hasil begitu ya, menjelaskan tentang findings yang ditemukan begitu dalam sebuah penelitian, dan kemudian ada research implication. Jadi dari hasil yang dipaparkan begitu, implikasi research apa yang kemudian akan diberikan. Serta di dalam abstrak juga menggambarkan originality atau value begitu dalam penelitian yang telah dilaksanakan. Berikut saya sampaikan contoh daripada abstrak. Nah, bisa kita lihat di sini, yang pertama kita temukan begitu adalah judulnya, kemudian abstrak. Seharusnya mungkin kalau dalam bentuk jurnal Anda bisa juga melihat identitas daripada penulisnya begitu, dan kemudian diikuti abstrak. Nah, abstrak yang kita lihat pada slide ini adalah abstrak yang disampaikan dengan mendeskripsikan dalam bentuk satu buah paragraf yang diikuti oleh keywords gitu ya, beberapa keyword penting yang ada dalam penelitian ini atau
tulisan ini begitu. Nah, kita bisa lihat beberapa poin penting yang ada di slide ini. Tentu saja tadi mengadopsi beberapa hal atau poin-poin yang harus ada dalam sebuah abstrak, misalnya tujuan, ya, findings, metodologi, ya, hingga ke value apa yang ingin kita berikan dalam atau kita hasilkan dalam penelitian kita. Ya, misalnya kita secara random boleh membaca begitu ya beberapa key point penting dalam abstrak yang kita lihat bersama-sama ini. Misalnya pada kalimat kedua kita bisa lihat the aim of this paper is to present a conceptual framework that supports the adoption of circular value within RRL operations. Nah, ini adalah tujuan daripada penelitiannya, dan kemudian kita bisa lihat metodologinya begitu di kalimat berikutnya. The methodology adopts a mixed method approach combining based research dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa lihat hasilnya, di mana pada abstrak ini kita bisa baca from this research it was found that embedding circular economy values within RRL necessitates the adoption of a multifaceted approach. Kemudian kita bisa juga lihat impact yang diberikan pada penelitian ini melalui tulisan abstrak, di mana dijelaskan di situ di kalimat setelahnya, the adoption of the framework will have an impact on practitioner by assisting them in moving towards, dan seterusnya. Pada kalimat selanjutnya kita bisa lihat value yang juga disiratkan gitu dalam abstrak ini. The work is considered innovative and novel as this is bla 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 dan seterusnya begitu untuk menyampaikan value dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat beberapa keyword penting begitu ya, karena judulnya aligning retail reverse logistic practice with circular economy value, an exploratory framework. Kita bisa kemudian lihat beberapa keywordnya, ada circular economy, reverse logistics, retail, returns management, supply chain management begitu, yang terkait dengan penjelasan pada penelitian ini. Sekali lagi saya ingin memperhatikan kembali bentuk begitu ya daripada abstrak yang saya tampilkan pada slide ini, di mana abstraknya terdiri dari satu buah paragraf ya yang diikuti dengan keyword yang hanya mungkin terdiri dari beberapa kalimat ya, mungkin tidak lebih dari 500 kata begitu, sehingga kita harus betul-betul menyeleksi kata-katanya secara baik, informasi yang kita berikan hingga dia sesuai dengan tujuan daripada abstrak. Nah, berikutnya jika kita lihat abstrak yang ada di slide ini bentuknya berbeda begitu dengan abstrak yang saya tampilkan sebelumnya. Pada abstrak yang saya tampilkan sebelumnya disampaikan dalam bentuk deskripsi dalam bentuk satu buah paragraf. Nah, jika kita lihat abstrak ini disampaikan dalam bentuk yang lebih terstruktur begitu, di mana sudah diatur poin-poinnya begitu. Nah, tentu saja memang kita harus mengikuti template gitu ya, atau format yang telah disepakati, misalnya begitu. Nah, kebetulan pada jurnal ini begitu kami pada jurnal ini kita harus menulis dalam bentuk abstrak yang terstruktur, di mana sudah diatur bagian pertama adalah purpose, bagian kedua adalah design atau metodologi, bagian ketiga adalah findings, research implication, diikuti originality atau value, dan kemudian keywords begitu. Nah, tentu saja sebetulnya sama saja, hanya kemudian mereka segmentasikan begitu agar mungkin lebih mudah untuk dipahami. Nah, dari sini sebetulnya memang lebih clear begitu ya, aim-nya apa, desainnya bagaimana, hingga ke value yang ingin kita berikan. Ya, tentu tadi balik lagi bahwa yang mana yang bisa Anda adopsi adalah yang sesuai dengan template tugas yang sedang kita kerjakan gitu. Pada dasarnya informasi yang diberikan adalah sama karena memang sama-sama abstrak gitu. Pada saat membuat abstrak tentu kita semua harus memahami informasi-informasi apa saja yang harus kita penuhi,
kemudian kita harus mengikuti template atau format yang sudah ditetapkan ya, ditetapkan dalam tugas yang sedang kita kerjakan. Jika itu skripsi, tentu itu kita harus ikuti formatnya. Kemudian jika itu jurnal juga demikian. Setiap jurnal juga berbeda-beda. Nah, tinggal yang mana yang ingin kita adopsi atau memang yang harus kita adopsi. Nah, kemudian yang paling penting juga dalam sebuah jurnal kita menggunakan kalimat-kalimat atau informasi-informasi yang tepat sasaran, yang lugas begitu, sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya abstrak begitu ya. Karena maksud dan tujuan abstrak adalah memberikan informasi untuk mengingatkan pembaca ya, agar pembaca dapat memahami dengan baik, agar pembaca dapat melanjutkan proses membaca tulisan kita hingga dibaca secara keseluruhan. Dan kemudian ada dua jenis bentuk daripada abstrak, ada yang disampaikan dalam bentuk deskripsi atau disampaikan dalam bentuk terstruktur ya. Tapi lagi-lagi yang paling penting adalah bagaimana kita mengekspresikan kalimat-kalimat itu secara baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.